Ya, perkenalkan nama saya Ricardo Arianto, mahasiswa Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai rapid prototyping for turbofan engine parts. Oke, secara konvensional, komponen pada jet engine sebagian besar dibentuk atau dibuat dengan metode investment casting. Adapun kelemahan investment casting, yang pertama adalah banyak step yang cukup kompleks, sehingga jika dilakukan otomasi, dapat menambah biaya yang cukup signifikan karena banyaknya robot yang harus ditambah ke dalam proses produksi. Kemudian, biaya die yang cukup tinggi berdampak dalam produksi skala besar. Kemudian, biaya pekerja yang termasuk tinggi. Kemudian, sulit untuk membuat part yang memiliki core atau mempunyai lubang yang lebih kecil dari 1,6 mm dan kedalaman lebih dari 1,5 kali diameter. Oke, jadi part yang dapat dibuat dengan menggunakan metode rapid prototyping antara lain jet engine transmission gear atau ilustrasi di sebelah kiri, kemudian fan blades-nya, karena di sini saya membahas mengenai turbofan engine. Oke, jadi metode rapid prototyping untuk membuat jet engine, di sini saya bahas menjadi dua metode. Yang pertama adalah Fuse Deposition Modeling atau FDM. Yang kedua adalah Selective Laser Sintering atau SLS. Di mana yang atas di sini adalah Fuse Deposition Modeling, kemudian yang bawah adalah SLS. Oke, pada proses Fuse Deposition Modeling, filamen yang berbahan dasar polimer dipanaskan di nozzle atau disebut di sini liquefier. Kemudian filamen yang cair diletakkan ke working surface. Kemudian untuk mengarahkan dan membentuk lelehan filamen, maka baik surface maupun nozzle pergerakannya dikontrol dengan menggunakan komputer agar dapat terbentuk part yang diinginkan. Ketika suatu layer sudah selesai, maka surface ini akan bergerak ke bawah dan si nozzle ini akan membentuk layer baru. Dan kelebihan dari proses ini adalah proses pembuatan yang lebih cepat atau biasanya selesai dalam hitungan menit atau jam. Kemudian biaya filamen yang murah, relatif murah, kemudian mudah untuk dioperasikan, dan dapat melakukan pengaturan skala secara otomatis tanpa mengurangi akurasi. Kemudian proses Selective Laser Sintering. Pada dasarnya, cara kerjanya adalah powder akan disebarkan dari powder cartridge ke part build chamber. Kemudian sinar laser di sini diilustrasikan sebagai garis biru, diarahkan menggunakan komputer ke working area untuk melakukan sintering, sehingga bubuk tersebut menyatu membentuk part. Bubuk yang tidak terkena sinar akan menjadi penopang bagi proses sintering. Kemudian ketika satu layer sudah selesai, maka mesin akan melapiskan powder baru ke atas part yang sudah disinter, dan proses ini akan berulang hingga part selesai terbentuk. Kelebihan dari proses ini adalah menghasilkan produk dengan permukaan yang halus, kemudian mechanical properties yang dihasilkan bagus atau high strength and stiffness, kemudian bahan dasar yang beragam, biasanya sering material yang digunakan adalah metal powder, kemudian bisa langsung diaplikasikan ke pemakaian langsung atau bisa dipakai sebagai sarana rapid manufacturing. Selanjutnya, kesimpulannya, untuk keperluan prototyping saja, maka FDM sudah mencukupi karena material yang digunakan adalah polimer. Namun apabila part yang dibuat ingin digunakan pada kondisi yang sebenarnya, maka kita bisa menggunakan metode SLS. Karena bahan baku yang digunakan pada SLS adalah metal, sehingga bisa menahan suhu tinggi pada mesin. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membentuk PPT ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.